Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Egy Gunawan Ahmad dengan NIM 1714179 dari Ekonomi Syariah C. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai syarat untuk mengikuti ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Perbankan. Undang-undang yang membahas tentang perbankan itu ada di nomor 7 tahun 1992. Namun kemudian diamandemen pada tahun 1998 di nomor 10 tentang perbankan. Adapun tentang perbankan syariah tertuang dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008. Bank sendiri adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito ataupun produk bank lainnya, juga menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman ataupun kredit, juga melayani transaksi atau pembayaran di setiap transaksi. Sebagai bank sentral yang dimiliki oleh negara Indonesia memiliki beberapa tugas, diantaranya menjaga stabilitas moneter dengan mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat, mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia, mengatur dan menyelenggarakan sistem pembiayaan, juga meneliti dan memantau keadaan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, memberikan pinjaman kepada bank yang memiliki masalah. Dan fungsi selanjutnya ini berkaitan dengan pemerintah, yaitu membantu pembiayaan APBN dengan menerbitkan surat utang negara, lalu menyediakan rekening bagi pemerintah, karena pemerintah tentu perlu suatu lembaga untuk menaruh APBN-nya. Nah, mereka akan menaruhnya di Bank Indonesia, bukan di bank-bank lain. Dan juga melakukan pinjaman luar negeri, dalam artian jika APBN ini kurang ataupun negara ingin meminjam uang dari luar negeri, tentu harus atas nama Bank Indonesia. Selanjutnya, memberikan sumbangan saran terhadap perekonomian Indonesia. Jadi jika ada permasalahan tentang ekonomi di Indonesia, maka Bank Indonesia berhak untuk memberikan saran kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Juga melakukan sumbangan saran atau meluruskan rancangan APBN negara yang akan dirancang setiap tahunnya. Juga melakukan kerjasama dengan bank sentral atau bank di negara lain. Kegiatan perbankan tidak jauh dari fungsinya. Yang pertama adalah menghimpun dana. Dalam hal ini perbankan atau bank menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, deposit, giro, atau yang lainnya. Yang kedua adalah fungsi pinjaman atau lend. Ini adalah kegiatan bank yang menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pinjaman ke masyarakat untuk mereka bisa melakukan aktivitas ekonomi. Lalu kegiatan yang ketiga adalah kegiatan servis atau pelayanan. Dalam hal ini tiap bank melayani transaksi pembayaran. Nah, di mana hal yang ketiga ini sering menjadi alasan bagi masyarakat untuk menjadi nasabah di bank tertentu, karena bank tersebut melayani banyak transaksi pembayaran yang bisa digunakan oleh nasabah tersebut. Beberapa bulan terakhir ini kita ketahui bahwa wabah COVID-19 sudah mulai merebak termasuk di Indonesia, dan ini tentu hal yang sangat tidak terprediksi oleh pakar ekonomi manapun. Pemerintah dalam hal ini sudah cukup baik dalam mengantisipasi merosotnya perekonomian. Bisa kita lihat bahwa kemarin dolar sempat menurun sampai menyentuh angka 16.000, tapi perlahan mulai turun kembali. Entah mungkin kita sama-sama berharap bahwa langkah yang sudah diambil pemerintah ini tetap bisa
memperbaiki perekonomian Indonesia ke depannya. Tapi sejauh ini langkah yang diambil pemerintah sudah cukup baik. Nah, tentu dengan adanya wabah COVID-19 ini berdampak pada sektor perbankan. Jika perekonomian di pasar tidak jalan, maka akan menimbulkan efek domino di mana dana atau uang di masyarakat tidak berputar sehingga berimbas pada sektor perbankan. Dalam hal ini, hal yang harus terpenting dilakukan oleh manajemen perbankan adalah mereka harus memaksimalkan fungsi teknologi. Pemerintah sudah mencanangkan work from home dan social distancing, berarti sudah diminimalisir kegiatan di luar rumah. Dalam ini jaringan internet sangat bisa dimanfaatkan, oleh karena itu setiap bank harus bisa memaksimalkan fungsi teknologi dalam pelayanan mereka. Sebisa mungkin semua pelayanan bisa dilakukan jarak jauh dari rumah hanya dengan membutuhkan koneksi internet yang memadai.